Ya, selamat malam. Pernah berjumpa lagi dengan saya, Stefan, di dalam channel saya. Kita akan membahas tentang segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Kita akan membahas tentang semuanya apa yang terjadi. Karena kalau tidak ada aturan atau siapa yang mengaturnya, kita akan mengetahuinya. Yang jelas dalam dunia ini adalah bahwa kita ini dibuat dalam rencana yang kuat, rencana yang dahsyat, rencana yang sangat baik. Sebagai manusia ciptaan di muka bumi ini, kita seringkali mendengar, melihat, tapi kita belum tahu ini dari mana dan asal mulanya. Bagi ajaran-ajaran yang mengetahui tentang penciptaan atau kehidupan yang ada yang terjadi, kita gak pasti tahu. Dan saya rasa semuanya sebagian tahu tentang apa yang terjadi dalam dunia ini. Masalahnya banyak orang tahu tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada satu kepastian, satu keberanian untuk mengetahui dan belajar tentang sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Contoh, kita diberikan pikiran yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa untuk mencari tahu, untuk mengenal dan mengerti akan apa yang ada. Harusnya kita gunakan kesempatan cara berpikir untuk mengetahui apa yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita rasakan. Harusnya kita sebagai ciptaan Tuhan atau umatnya yang terdiri dari berbagai macam ajaran-ajaran, kita harusnya menyelidiki apa yang terjadi di sekitar kita dan di antara kita semuanya, supaya kita tahu dari mana dan kemana arah tujuan daripada apa yang kita sudah bisa lihat rasakan. Semuanya beri pengertian. Contoh, kita melihat satu pohon atau dikatakan pohon kelapa, bentuknya tinggi dan lebarnya daun-daun itu ada buahnya. Kita kan tahu bahwa buah ini layak dimakan, buah ini pantas dimakan, karena kita tahu itu untuk dimakan. Untuk itulah dia Tuhan ciptakan pohon ini untuk manusia, dan manusia itu menerimanya dan menikmatinya karena buah pohon itu dimasukkan buah tentang untuk mendatangkan kehidupan kita, sangat pasti untuk kita bisa nikmati. Jadi satu hal yang harus kita tahu bahwa di dalam dunia ini semuanya tentang yang hidup maupun yang mati, kita harus tahu sumber asalnya. Contohnya, kenapa manusia itu bisa meninggal? Kalau dalam ajaran kami tentang kematian manusia akibat manusia melanggar penciptanya di dalam perintahnya, sehingga hasil dari melawan perintahnya itu dia kena hukuman, harus mati dan mengalami proses menuju kematian yang menuju kepada ketuaan sampai dia menjadi mati sesuai dengan waktunya. Kalau sesuatu yang hidup itu adalah
proses dia dari awal, dari kecil, contohnya juga sebagai manusia ataupun benda yang hidup, makhluk hidup lainnya, dia hidup, tapi dari awal prosesnya dia ada, mulai dari kecil dan dia bertumbuh menuju hidup, tetapi di balik pertumbuhan tentang makhluk yang hidup, entahkah dia manusia atau binatang, semua menuju kepada proses kematian karena adanya pelanggaran manusia kepada perintah Allah, perintah Tuhan. Jadi rekan-rekan saudara-saudara pasti harus mengerti, mengenal sangat jelas tentang uh, apa sumber tentang kematian, kehidupan. Semua itu ditentukan oleh Tuhan kita yang mengetahui awal dan akhirnya. Kalau di dalam ajaran kami dia disebut yang awal dan yang akhir karena dia yang maha kuasa adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Saudara-saudara, rekan-rekan, saya ingin menyampaikan pesan-pesan yang mempunyai makna hidup. Entahkah dia pribadi, laki-laki atau perempuan, harus tahu arah dan tujuan hidupnya supaya dia tidak tersesat. Dia bisa menentukan tujuan dan hidupnya supaya dia bisa melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan di bumi, di seluruh dunia ini mempunyai satu tujuan, bukan dengan tujuan daripada kita sebagai manusia, tetapi tujuan dari Dia yang harus kita masuk kepada jalannya. Itu yang harus kita tahu. Terus bagi teman-teman yang ingin mau dan berusaha untuk hidup, harus belajar kepada apakah kitab-kitab yang mengajarkan tentang Tuhan. Dan kedua, bagaimana kita bisa menuju kehidupan atau masa depan yang menjanjikan. Kita harus belajar tentang kiat-kiat untuk menuju kepada masa depan. Banyak orang juga tidak mengerti mengapa dia hidup di dunia ini, mengapa dia sakit, mengapa dia mengalami semua ini. Karena dia tidak mempelajari dasar sumbernya semua itu terjadi, perlu ada pelajaran. Jadi sangatlah penting pelajaran itu untuk membuat kita mengenal arah dan tujuan kita. Jangan sampai kita salah. Kalau kita tidak mengerti akan arah dan tujuan kita akan jadi sangat sempit pemikirannya, tertutup, sehingga kita tidak bisa bergaul antara satu dengan yang lain. Di dalam berkehidupan sebagai manusia, kita mempunyai cara hidup yang bergantung satu dengan yang lain. Entahkah dia seorang yang lebih dari kita ataupun kurang dari di bawah umur kita, itu saling berketergantungan dengan satu tujuan yang baik. Untuk itulah dari Dia yang memberikan kita pedoman pelajaran, kita harus mempelajari semuanya itu. Kalau tidak, kita tidak punya tujuan apapun dalam dunia ini, dan kita akan tersesat dan lari kepada yang tidak berguna, tidak membuat kita punya misi kehidupan nanti. Apa yang akan kita dapat, kita dapat terima, kita mengajarkan kepada siapa? Kalau kita tidak berinteraksi satu dengan yang lain, kita tidak bisa berkomunikasi atau ada saling ketergantungan satu dengan yang lain, baik laki-laki, perempuan. Kita harus sama-sama mengenal, mengerti tentang berkehidupan di dalam dunia ini supaya kita tidak tersesat. Bagi saya bahwa semuanya ini harus ada pengenalan, pembelajaran, dan hal itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Entah kita mungkin contoh apabila kita sakit,
kita pasti memerlukan seseorang untuk menguatkan kita. Itu ketergantungan antara satu dengan yang lain, dan itu sudah sangat mutlak dan sangat logika untuk kita berkehidupan sebagai manusia. Jadi ada saling tolong menolong, saling menerima satu dengan yang lain. Jangan saling menolak, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita menolak satu orang, dua orang, tiga orang di antara kita, teman-teman kita, akan menutup kehidupan kita perlahan-lahan. Akhirnya kita tidak menuju kepada masa depan yang penuh dengan banyak orang untuk membantu kita, menolong kita. Masa depan yang penuh suram. Carilah teman. Saya punya tips dalam hidup saya ini, kalau kita cari teman yang mau hidup yang baik di masa yang akan datang, dia harus cari teman yang baik. Banyak teman yang baik, tapi kita harus cari, kita bukan diam. Kita harus bergaul, kita harus berkomunikasi, mengenal dia, dan mengerti, saling menerima satu dengan yang lain. Apapun dia kekurangan kelebihannya itu kurang terserah, dan kita bagaimana kita membuat diri untuk saling kita menerima. Jadi bagi saya, menurut saya, satu hal kita memerlukan teman kita, saudara kita, atau rekan kita, atau siapapun dia, karena kita butuh dia dan dia butuh kita untuk saling hidup bersama-sama menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, saya sangat senang membahas ini, dan senang sekali saya juga untuk berbicara di video-video nanti akan datang. Nanti teman-teman juga atau rekan-rekan saudara sekalian bisa komentar kalau suka berbagi cerita dengan saya. Saya sangat senang untuk mendengarnya, melihat komentar, like-nya. Saya kembalikan kepada teman-teman sekalian untuk kita sama-sama belajar, berusaha untuk masuk dalam masa yang akan datang, kehidupan yang akan datang secara bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri, nanti sepi loh teman-teman. Oke, nanti kita jumpa lagi, kita lihat ke depan video-video apa lagi yang akan kita bicarakan nanti. Harapan saya saudara bahagia, saudara senang, rekan-rekan senang, teman senang menerimanya, dan saling kita berbagi dalam video ini. Saya tunggu respon dari teman-teman rekan-rekan sampai nanti. Bye, Tuhan selalu berkati saya dan saudara. Terima kasih.